Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, baik, langsung saja sekarang kita akan membahas materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ya. Nah, ini merupakan video part satunya. Silahkan kalian simak video ini dengan baik. Apabila masih ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Oke, sebelum kita membahas tentang K3, kita harus mengetahui apa aja sih yang dipelajari di dalam K3. Berikut peta konsep. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang latar belakang K3. Kemudian ada pengertian K3. Kemudian sejarah undang-undang K3, tujuan K3, serta fungsi K3. Baiklah, sekarang kita akan membahas yang pertama tentang latar belakang K3. K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu pekerjaan. Karena dengan tidak adanya K3, tidak diragukan lagi akan banyak terjadi kecelakaan dalam kerja yang bersifat ringan maupun berat ya. Kemudian, pemerintah membuat aturan K3 seperti pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, kemudian memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada saat terjadi kecelakaan. Nah, bagi pekerja, K3 melindungi mereka dari bahaya yang terjadi selama proses bekerja. Kemudian bagi perusahaan, K3 bertujuan untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja yang mana dapat menghambat produksi serta produktivitas kerja karyawannya. Sedangkan bagi lingkungan dan masyarakat, K3 bertujuan untuk mencegah timbulnya dampak negatif dari alat-alat sumber-sumber produksi ya. Jadi begitu penting K3 untuk semuanya ya, baik dari segi karyawan, dari segi perusahaan, bahkan dari segi masyarakat dan lingkungan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pengertian K3. K3 adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Sedangkan menurut OHSAS, pengertian K3 adalah kondisi dan faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja serta orang lain yang berada di tempat kerja. Jadi itu pengertian K3. Sekarang kita masuk ke dalam sejarah Undang-Undang K3. Menurut Labib, peraturan K3 di Indonesia telah ada sejak pemerintah Hindia Belanda, berarti sudah jauh sekali ya. Peraturan K3 yang berlaku pada saat itu adalah setelah kemerdekaan dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Maka beberapa peraturan tadi dicabut dan diganti. Nah, berikut peraturan yang baru yaitu tentang K3 yang mana terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 itu sendiri ya. Jadi, ketentuan-ketentuan penerapan K3 yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah yang pertama, tempat kerja yang menggunakan mesin, pesawat, perkakas, kemudian tempat kerja pembangunan, perbaikan, perawatan, kemudian tempat usaha pertanian, perkebunan, kemudian ada pekerjaan usaha pertambangan dan pengolahan emas, perak, serta tempat pengangkutan barang, binatang, dan manusia. Maka tempat yang disebutkan tadi harus wajib menggunakan K3 ya. Karena itu resiko pekerjaannya
sangat besar sekali ya untuk terjadi kecelakaan. Maka dari itu untuk mencegahnya dengan digunakanlah prosedur K3. Jadi lahirnya Undang-Undang Keselamatan Kerja sebagaimana yang kita kenal dengan Undang-Undang K3 tidak lepas dari sejarah pahit perjuangan bangsa. Dalam literatur hukum perburuhan yang ada, riwayat hubungan perburuan di Indonesia ini diawali dengan suatu masa yang sangat suram, yaitu zaman perbudakan, kemudian kerja rodi, serta ponali sanksi. Sekarang kita masuk ke dalam tujuan K3. Nah, kembali lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja bahwa tujuan K3 yang berkaitan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja, serta lingkungan tempat kerja adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja. Kemudian memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Oke. Selanjutnya menurut Mangkunegara. Nah, menurut Mangkunegara ini tujuan K3 ialah yang pertama agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, baik secara fisik, sosial maupun psikologis. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya. Kemudian, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Kemudian ada agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai, serta dan lain-lainnya ya. Jadi itu merupakan tujuan K3. Sekarang kita masuk ke dalam fungsi K3. Jadi konsep K3 ini dirancang untuk memberikan jaminan agar aktivitas kerja di perusahaan bisa berjalan dengan lancar. K3 memiliki banyak fungsi baik bagi perusahaan maupun karyawan. Yang pertama, sebagai pedoman dalam mengidentifikasi serta menilai resiko dan bahaya. Kemudian sebagai referensi dalam memberikan saran tentang perencanaan. Kemudian sebagai pedoman dalam memantau keselamatan dan kesehatan para pekerja. Serta sebagai dasar dalam memberikan saran tentang informasi, pendidikan, dan pelatihan keselamatan kerja. Itulah tadi beberapa fungsi dari K3. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya tentang K3. Silahkan dicari lagi literasi tentang K3 ya, karena ini sangat penting untuk kita semua, yang mana untuk meminimalisir atau mencegah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Oke, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.